Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sujono selaku dosen sistem operasi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang desktop environment Linux. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian, kemudian macam-macam dan contoh dari Linux itu sendiri. Tapi sebelum itu perkenalkan, saya Ahmad Nur Bayhaqi dari Prodi Informatika. Ya, kita mulai dari pengertian dari desktop environment. Desktop environment adalah sebuah grafis tatap muka pada sistem operasi Linux yang menyajikan sekumpulan ikon, toolbar, wallpaper, dan shortcut yang memungkinkan user untuk memakai Linux dengan mouse dan keyboard seperti pada sistem operasi Windows. Jadi Linux ini hampir sama dengan Windows, tapi dia lebih sistematis. Ya, sekarang kita mulai masuk ke macam-macam desktop environment Linux. Yang pertama yaitu GNOME. Nah, di sini GNOME mempunyai kelebihan modern dan stylish, kemudian mudah dikustomisasi, kemudian transisi smooth, user friendly alias cocok bagi pemula. Ya, kita kalau ingin belajar Linux untuk mengawali ya pakai GNOME ini lebih mudah, lebih simple daripada Linux yang lain. Kekurangannya boros pemakaian daya, jadi lebih cepat habis baterainya kalau kita menggunakan Linux ini. Kemudian memakai banyak resource seperti RAM dan GPU karena tadi banyak tampilan-tampilan yang sangat menarik sehingga itu menghabiskan RAM dari komputer kita. Dan yang ketiga yaitu tidak cocok untuk laptop atau komputer dengan spesifikasi rendah karena berat. Nah, itu tadi karena dia membutuhkan tempat yang besar untuk diaplikasikan. Kemudian yang kedua yaitu XFC. Jadi kelebihan dari XFC adalah ringan, jadi dia lebih ringan daripada GNOME saja. Kemudian bisa diinstal di PC atau laptop yang sudah lama atau yang jadul-jadul bisa pakai XFC. Kemudian user friendly bagi pengguna Linux baru. Ini hampir sama dengan GNOME tapi ini lebih ringan. Ya, kekurangannya UI atau UX default kurang modern, ya dia cenderung klasik ya, jadi tampilannya begitu-begitu aja. Kemudian aplikasi yang terinstall sedikit, jadi pilihannya aplikasi ini sedikit, jadi bawaan dari EXC ini sangat sedikit, makanya ringan. Kemudian yang ketiga adalah EXDE. Kelebihan dari EXDE ini adalah ringan karena tidak memakan banyak resource, ya. Tampilan user friendly lebih bagus daripada EXD tadi. Kemudian support hampir di semua distro Linux. Nah, jadi hampir semua Linux bisa menggunakan LXD. Kekurangannya tampilan kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Nah, lagi-lagi tampilan pada Linux yang berjenis LXD ini kurang bagus ya, tapi ringan, hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang keempat KDE. Nah, ini kelebihannya tampilan modern dan mirip Windows, hampir sama seperti Windows. Cocok untuk pengguna awal yang migrasi dari sistem operasi tersebut. Jadi kalau awalnya kita mengoperasikan Windows kemudian pindah ke Linux, ini pakai KDE yang cocok. Ya, kemudian mudah untuk dikustomisasi. Ya, mudah. Jadi tidak terlalu ribet ya untuk mengkustomisasinya. Dan yang terakhir yaitu memiliki banyak software yang kompatibel. Nah, softwarenya banyak ini, jadi
bisa kita akses dan banyak pilihan. Kemudian kalau kekurangannya adalah agak boros daya dan memakan banyak resource. Ya, sekali lagi kalau semakin banyak pilihan pasti akan semakin cepat memakan daya kita. Kemudian agak berat. Nah, karena agak berat ini karena memang banyak softwarenya, sehingga kita kalau spek laptop kita atau spek komputer kita rendah pasti susah untuk membuka ini. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari KDE adalah beberapa komponen cenderung sulit digunakan dan ribet. Nah, kalau masih tahap pemula, kita memang tidak bisa untuk belajar lebih berat dari sini ya. Oleh karena itu, kita kalau pemula untuk belajar Linux lebih baik pakai yang pertama tadi ya. Kemudian yang kelima yaitu Mat ya. Mat ini kelebihannya cenderung ringan seperti EFCE dan LXD ya. Dia lebih ringan sehingga tidak berat untuk diaplikasikan di laptop kita. Tampilannya simple ya, simple sekali ya. Jadi tidak terlalu banyak animasi, kemudian tampilannya tidak terlalu banyak yang mencolok. Kemudian mudah dikustomisasi ya. Hampir semua Linux memang mudah dikustomisasi. Kemudian kekurangan dari Mat, tampilan mungkin terlihat lawas mengingat GNOME 2 menjadi basis utamanya. Nah, GNOME yang pertama tadi, nah ini yang GNOME yang kedua. Tampilannya memang lawas, tidak seperti Windows. Kemudian yang keenam, Cinnamon. Nah, Cinnamon mempunyai kelebihan tampilan menarik dan software ya. Kemudian familiar untuk pengguna Linux baru, sangat mudah dikustomisasi, seimbang antara performa dan style. Jadi performanya dan stylenya seimbang. Nah, kemudian kekurangannya mungkin tidak cocok untuk sebagian user. Nah, jadi cocok-cocokan. Tapi ya tidak semua user bisa mengoperasikan ini. Kemudian sulit diinstal di selain Linux Mint. Nah, tidak sembarangan Linux untuk mengakses Cinnamon ini. Kemudian yang ketujuh yaitu BUGDI. Nah, UI modern ini kelebihannya ya. Kelebihannya UI modern dan tampilan yang elegan. Nah, lebih elegan, lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya ini. Kemudian compact. Nah, compact lebih sempurna. Pengalaman pengguna yang cukup bagus. Nah, harus belajar karena ini lebih compact, jadi butuh belajar yang lebih dalam supaya bisa memaksimalkan fungsi dari Linux 4G ini. Kekurangannya hanya tersedia di beberapa distro Linux saja, jadi tidak terjual bebas ya Linux ini. Jadi butuh kita ke tempat yang sudah ditentukan. Demikian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.